Coba deh kayak kalau misalnya mau berkomentar itu kayak bayangkan orang tersebut ada di depan kita, terus kita ngomong kayak gitu, apakah itu pantas gitu loh. Menurut aku kayak harus dipikir-pikir dulu deh kalau mau berkomentar. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about komentar-komentar menyebalkan terkait parenting atau motherhood dan sejenisnya lah ya yang ada di sosial media. Di sini aku akan mensupport apapun yang moms di luar sana lakukan gitu. Baik moms mau menangis, aku support, udah nangis aja biar lega gitu loh ya. Atau apapun lah pokoknya aku support selagi itu membuat moms dan anak moms dan keluarga kecil moms bahagia. As long as ya itu juga tidak merugikan anak moms, tidak merugikan siapapun ya, dan tidak menyakiti anak moms secara fisik ataupun psikis. Anyways, di masa ini itu kan kita tahu ya banyak orang tua yang sharing tentang gaya parenting mereka, terus tentang keseharian anak mereka, terus segalanya lah banyak yang sharing ke sosial media gitu, which is bagus ya. Itu kan bisa untuk pelajaran juga dan syukur-syukur bisa menginspirasi orang tua khususnya yang baru gitu. Cuma kadang aku sedikit gatel nih pengen ikut berkomentar. Sebenarnya bukan ingin mengomentari postingannya ya lebih tepatnya, tapi aku ingin mengomentari orang-orang yang berkomentar di postingan tersebut gitu. Karena beberapa komentar kadang-kadang itu sering mengganggu ketenangan jari-jari aku gitu loh. Kayak gemes aku pengen balesin mereka satu-satu. Kayak contohnya itu kalau ada orang yang memposting anaknya sedang tantrum di sosial media. Ya mungkin kan niatnya untuk berbagi ya biar kayak bebannya itu terbagi gitu. Tapi di bawahnya itu sering kali ada komentar dan pasti aja ada komentar nih yang begini. Alhamdulillah ya anak aku sih nggak pernah tantrum kayak gitu. Nah, biasanya ada tuh di bawahnya yang ngebalas komentar tersebut itu dengan kata kalimat kayak gini kurang lebih ya. Kayak, "Iya, heran makanya kalau ada anak yang tantrum seperti itu karena anak aku nggak pernah tantrum kayak gitu sejauh ini." Nah, komentar-komentar kayak gitu ya, sejenis itu tuh membuat jari-jari aku gatel gitu loh kayak maksud aku gini loh, kalau memang anaknya itu belum pernah tantrum, ya syukuri aja sendiri gitu, nggak perlu menuliskan di kolom komentar orang yang anaknya sedang tantrum gitu loh. Iya nggak sih? Kayak maksud aku kayak gini loh, kayak contohnya tuh misalnya kita lagi nengok orang di rumah sakit, misalnya kayak ada orang nih sakit parah atau kecelakaan gitu, terus di rumah sakit kakinya sampai patah, terus kita nengok dia, terus kita bilang, di depan orang yang kakinya patah tersebut kita bilang, "Alhamdulillah ya kaki aku masih lengkap jadi aku bisa jalan-jalan kemanapun." Terus coba bayangin, can you imagine kayak perasaan orang tersebut gitu, perasaan orang yang sedang sakit tersebut tuh seperti apa yang tidak punya kaki tersebut gitu loh. Kayak nggak habis pikir. Tapi selain komentar rasa syukur tersebut ya, terus di bawahnya itu biasanya ada juga nih orang yang kayaknya kesel gitu baca komentar itu. Terus balas dengan kata-kata kayak gini, Allah itu sih belum aja ngalamin, kayak gitu loh kurang lebih. Nah, komentar-komentar yang membalas komentar syukur tersebut dengan kata-kata tersebut, kalimat tersebut, itu juga membuat jari-jari aku gatel. Kayak, kenapa sih mereka harus membalas si komentar itu gitu. Dan kayak hal ini tuh bukan cuman kayak balasan komentar ya, jadi kadang ada juga misalnya postingan-postingan yang sedang menunjukkan meng-highlight tingkah laku si anaknya tuh baik gitu loh ya. Pasti kayak ada aja tuh kayak komentar-komentar, "Ah, itu sih masih kecil, nanti juga gini. Ah, itu sih masih umur segini, nanti juga umur sekian dia kayak gini," gitu loh. Maksud aku gini loh, kalau misalnya membalas seperti itu ya, terus kayak seolah-olah kayak, "Ah, itu sih belum aja, nanti juga ngerasain," gitu. Seolah-olah kayak dia tuh lagi misalnya datang ke acara ulang tahun seseorang nih, terus si orang yang ulang tahunnya itu kan tuan rumahnya lagi bahagia nih. Terus dia tiba-tiba ngomong tuh sama yang ulang tahun, "Udah nggak usah terlalu bahagia, kamu nanti besok atau lusa tuh sedih lagi loh." Kayak terlalu jahat gitu loh menurut aku untuk, orang yang sedang berbahagia terus kita tiba-tiba nyelip jadi hantu di tengah-tengah kebahagiaan mereka gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku juga suka kadang tuh nggak setuju sama orang-orang yang komentar kayak gitu seolah-olah nakut-nakutin. Ya menurut aku kalau misalnya ada orang yang sedang happy, ya udah biarkan dia happy gitu. Kayak
Kalau misalnya mau komentar kayak gitu ya nggak usah ditulis, cukup dalam hati aja gitu, bisa nggak sih? Kadang kita itu lupa kalau misalnya komentar tersebut itu ditunjukkan untuk orang yang juga hidup gitu, orang yang juga punya perasaan gitu loh. Kadang-kadang orang berkomentar tuh seolah-olah orang yang dikomentari tidak punya perasaan gitu, tidak sama-sama hidup gitu loh. Coba deh kayak kalau misalnya mau berkomentar itu kayak bayangkan orang tersebut ada di depan kita, terus kita ngomong kayak gitu, apakah itu pantas gitu loh. Menurut aku kayak harus dipikir-pikir dulu deh kalau mau berkomentar. Well, selain komentar-komentar tersebut, biasanya ada juga nih kayak komentar-komentar yang kayak hopeless gitu loh. Kayak seolah-olah tuh meratapi nasib gitu. Misalnya kayak biasanya tuh ada di postingan-postingan yang menurut orang-orang itu, misalnya kayak orang tua memposting tingkah laku anaknya yang menurut orang lain tuh baik gitu. Menurut kebanyakan orang tuh itu gaya parenting yang ideal gitu. Biasanya tuh ada orang-orang yang kayak hopeless gitu, kayak ya aku mah nggak bisa kayak gitu gitu. Ah, padahal aku udah berusaha tapi tetap nggak bisa kayak gitu gitu. Anak aku tetap nggak kayak gitu. Atau misalnya ada juga, aku sebetulnya pengen nerapin itu tapi susah, nggak ada di lingkungannya nggak mendukung gitu. Nah, komentar-komentar kayak gitu menurut aku sebetulnya ya nggak apa-apa sih mereka menulis komentar tersebut, tapi untuk mereka terus-terusan merasakan itu kayak hopeless dan merasa bersalah gitu, menurut aku nggak baik ya, kayak harus dihilangkan gitu. Jangan terus-terusan merasa seperti itu gitu, karena sebagai orang tua itu kita pasti punya kondisi-kondisi tertentu di mana kita memang tidak bisa mempraktikkan semua gaya parenting yang menurut orang-orang tuh ideal nih. Kadang-kadang kita nggak bisa karena ya memang kondisinya tidak bisa. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, jangan terlalu meratapi nasib. Ya at least kita tidak menyakiti anak, tidak menyakiti fisik ataupun psikis, kemudian tidak memberikan hal-hal yang merugikan nanti ke depannya kepada anak, itu ya udah kita lakukan apa yang kita mampu dan apa yang memang memungkinkan dan apa yang memang membuat kita bahagia, anak kita bahagia dan keluarga kecil kita bahagia gitu. Dan kadang-kadang juga setiap anak itu kan berbeda ya, memiliki karakter yang unik. Jadi kadang-kadang satu gaya parenting itu kalau misalnya diterapkan di anak yang berbeda, itu mungkin hasilnya pun akan berbeda gitu. Jadi belum tentu kayak gaya parenting yang sama, anak yang berbeda juga akan mendapatkan hasil yang sama, itu belum tentu. Kayak misalnya, menurut si ini gaya parenting ini nih terbaik, anaknya nih hasilnya nih nanti akan baik, ya belum tentu cocok di anak kita gitu loh. Mungkin aja anak kita nggak suka, mungkin aja anak kita nggak nyaman dengan seperti itu dan anak kita malah tertekan, itu kan bisa jadi ya. Jadi menurut aku jangan terlalu push diri kita untuk menjadi sempurna gitu, karena itu tidak mungkin. Oke, segitu dulu sharing dari aku. Ya, semoga ada manfaatnya lah ya, walaupun sedikit. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!